Shalom dan selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur kepada Engkau ya Allah kami. Sehingga Tuhan sampai pada sore hari ini Tuhan kami diizinkan untuk muji muliakan nama-Mu Tuhan. Diizinkan untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapa dan kami Tuhan ingin muji muliakan nama-Mu sekarang sejamah kami Tuhan. Biarlah kami bisa menikmati hadirat-Mu di tempat kami masing-masing berada ya Bapa. Dan kami juga bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami ingin mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
tidak terbatas. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, Kesembuhan terjadi. kesembuhan terjadi, Katakan pemulihan terjadi di sini. terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sembuhan terjadi di tempat ini Bapak, di masing-masing kami Yesusku, dengan bikin lebih muji muliakan namamu lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Kami puji Engkau yang kami sembah ya Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup yang berkuasa. Bukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Raja yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dialah kita tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup yang berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, rasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, sebab Engkau telah memilih kami bahkan sebelum dunia ini dibentuk Bapa.
Kami rindu Tuhan Kau menjadikan kami bait suci-Mu Yesus. Jadikan kami mesbah doa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Kau telah hadir atas pujian penyembahan. Kau juga hadir atas kami semua ya Tuhan pada sore hari ini lewat pemberitaan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mempersilahkan sepenuh-penuhnya kepada kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi hidup kami, agar hati kami boleh terbuka selebar-lebarnya. Untuk setiap perkataan demi perkataan firman Tuhan itu hadir atas kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan, bahkan membangunkan iman kami selalu dalam Kristus Yesus Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa nama-Mu ya Bapa, dan Kota bentengi kami dengan nama-Mu di atas segala nama. Dan biarlah kiranya sore hari ini kami menikmati akan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan, hati kami siap mendengarnya. Demi dan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita semua ada dalam perlindungan tuntunan kuasa Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tentu dalam hidup ini kita selalu menginginkan kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa menunjukkan kehidupan yang optimis,
yang antusias, yang semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan tentunya pun kita ingin bergaul dengan orang-orang yang tentunya memiliki juga semangat yang sama di dalam hidupnya. Kita tidak kepengen dalam hidup ini berjumpa dengan orang yang hari-harinya, yang setiap harinya kalau bertemu selalu seperti orang lemah, seperti orang loyo, seperti orang yang tidak punya pengharapan di dalam dirinya. Orang yang patah semangat. Nah, tentu kita pun juga akan berjumpa dengan orang seperti ini. Secara tidak langsung juga akan bisa mengusik perasaan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, marilah kita membangun hidup kita ini dalam tatanan yang betul-betul tatanan yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mendorong di hidup kita menjadi orang yang penuh dengan antusiasme. Secara khusus di dalam kepengiringan kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika ada kondisi, ketika ada keadaan yang bisa menyeret kehidupan kerohanian kita, yang bisa saja membawa kehidupan kita menjadi undur dari Tuhan, kita masih bisa tetap bertahan karena kita memiliki semangat, spirit, roh yang terus kuat menyala di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua pada sore hari ini belajar bersama-sama dari nasihat yang disampaikan oleh Amsal. Dalam kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat itu tentunya derita, kesulitan akan dapat dihadapinya, bahkan dikatakan akan dapat ditanggung atau akan dapat dia lewati keadaan itu. Amin. Tetapi coba dikatakan oleh Amsal, bagaimana ketika semangatnya patah? Bagaimana ketika semangatnya lemah? Siapakah yang dapat memulihkan? Bagaimana dia dapat membangun harapannya di dalam Tuhan? Bahkan yang menarik ketika dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya mengajak kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Oleh kemauan untuk hidup. Perhatikan. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Kalau hilang kemauan itu, hilang juga harapan. Jadi semangat itu adalah kerinduan, kemauan, roh dalam jiwa kita. Satu hasrat yang mendorong kita. Orang yang berkeinginan, kemauan untuk hidup berjalan dengan running well, tentunya dia akan terus berusaha, tentu dia akan terus menjaganya walaupun terhadap derita yang sedang diperhadapkan. Tetapi apabila sebaliknya, kemauan dan hasrat yang menggebu itu hilang, bagaimana mungkin ada harapan yang muncul di dalam kehidupannya? Kitab Amsal ini banyak sekali memberikan nilai-nilai praktis kehidupan. Sehingga kita dapat banyak belajar bagaimana menjalani hidup kita. Hidup sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Kalau kita lihat, tidak sedikit memang orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tidak sedikit memang orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bukan karena tidak memiliki pendidikan. Bukan karena tidak memiliki wawasan. Bukan karena tidak menguasai ilmu pengetahuan. Tetapi mengapa dia bisa mengalami kegagalan itu adalah dikarenakan
tidak ada semangat untuk menjalani kehidupannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, tentu di sekeliling kita, dari keseharian kita juga pasti berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau kita lihat mungkin dari latar belakang pendidikannya, tentu dia punya. Kalau dalam kita berbicara kepadanya, mungkin kita berjumpa, orang ini punya wawasan. Orang ini punya pengetahuan. Tetapi kita melihat bagaimana sepertinya sulit dia jalani kehidupannya. Sepertinya sulit dia menjalani kesehariannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan semangatnya itu tidak dia hidupkan. Semangatnya itu untuk menjalani kehidupan itu yang tidak ada. Oleh sebab itu hari ini saya memberikan judul khotbah bagi kita. Yang sering kali kita mendengar, bahkan sering kali kita mengucapkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman, sahabat, handai tolan, kepada siapapun sering kita berjumpa kepada mereka. Sering kita mengatakan, ayo semangat. Ketika kita lihat teman kita lagi berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya, sering kita berjumpa dan kita berkata, ayo bro, semangat bro, pasti akan selesai. Sore hari ini, kata ini mari kita dorong juga dalam diri kita. Amin. Mari kita dorong pula kepada diri kita. Bukan saja kepada orang-orang di sekitar kita, tapi juga kepada diri kita. Ayo katakan kepada diri kita masing-masing, saya semangat dalam kita jalani hari-hari kita saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Apalagi kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam kesusahan. Dengan berbagai banyak macam penderitaan. Bahkan kita melihat ada banyak juga malapetaka yang sedang kita hadapi saat ini. Pandemi ini tentunya sudah banyak menguras energi kehidupan kita. Tetapi jangan sampai akhirnya mengaburkan pandangan hidup kita, mengaburkan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita milih semangat, maka kita dapat menanggung dan bertahan di dalam kehidupan kita. Terlebih apabila jiwa yang besar di dalam Tuhan dengan tekad, dengan pengertian akal budi yang kita miliki, inilah yang akan membangun semangat kita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, dimanapun engkau hari ini menyaksikan siaran ini, saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita dorong diri kita. Amin. Kita bangun diri kita, spirit kita, semangat. Bicara semangat ini dari dalam jiwa ini. Semangat ini dari dalam jiwa ini. Makanya dikatakan oleh Amsal bahwa orang yang memiliki semangat maka dia dapat menanggung derita yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu untuk semangat ini tentunya akan terlihat dan akan diketemukan di kehidupan orang-orang yang seperti apa modelnya. Jadi semangat ini akan terlihat, akan nampak di kehidupan orang-orang yang seperti apa. Nah, sore hari ini saya mengajak dari pembacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang saya temukan. Ketika kita ingin melihat semangat itu terus ada. Semangat ini dari bahasa Ibrani adalah kol atau sustainable, yang berkelanjutan. Terus. Tidak berhenti. Tidak hanya pada 1-2 hari semangatnya, tapi terus berkelanjutan, sustainable. Jadi kita lihat kalau semangat ini kita pastikan ketemukan kepada orang-orang yang modelnya seperti apa. Atau kita pastikan kepada kehidupan kita akan ketemukan semangat ini kalau hidup kita itu seperti apa. Yang pertama kita lihat adalah orang yang mau bertahan atau akan mempertahankan. Jadi orang yang bersemangat itu
akan terlihat dari kehidupannya adalah orang yang akan mempertahankan yang sudah ada dalam dirinya. Kebenaran, firman, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat akan dia pertahankan di dalam kehidupannya. Walaupun kita lihat seperti yang disampaikan oleh Salomo dalam Amsal, walaupun derita yang diperhadapkan dapat ditanggung olehnya. Karena apa? Ada jiwa yang bergelora. Semangat inilah yang mendorong kuat kehidupannya untuk mampu bertahan. Meskipun sepertinya, meskipun secara manusia seakan-akan sulit diperhadapkan. Tetapi karena semangat ini dengan punya arah tujuan yang tepat. Itulah yang membangun jati diri sejatinya di dalam Tuhan. Amin. Inilah yang akan membangun kehidupan kita. Semangat itu akan terlihat ketika kita terus akan mempertahankan atau mau bertahan di dalam Tuhan. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Konteks ayat ini berbicara tentang permulaan penderitaan. Di dalam kita mengiring Tuhan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kamu akan mendapatkan reward itu kehidupanmu di dalam Tuhan ketika engkau mampu bertahan walaupun derita yang diperhadapkan. Saat ini walaupun dengan pandemi ini kita tetap mau bertahan di dalam Tuhan. Oleh karena kita semangat dalam panggilan hidup kita bersama dengan Dia. Ada goal, ada tujuan yang sedang ingin kita capai di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada lain. Kata kekekalan itulah yang menjadi penyemangat yang kuat di dalam diri kita. Inilah yang akan mendorong kita. Yang akan semakin memacu hidup kita. Untuk senantiasa memiliki semangat yang menyala-nyala, yang bergelora di dalam Tuhan. Seakan-akan sudah tidak peduli lagi. Sesusah, sesulit, sederita apapun keadaan itu. Karena ada yang ingin dicapai. Semangat ini yang mendorong dia. Amin. Ayo mari Bapak Ibu. Kita semangat semua di dalam Tuhan. Amin. Keadaan saat ini sedang kita hadapi. Jangan sampai membuat kita lemah. Jangan sampai membuat kita menjadi orang yang putus asa. Tapi justru sebaliknya dorongan kita terhadap hidup kita semakin kuat. Semakin menyala-nyala, semakin semangat di dalam Dia. Bahkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ayat ini berbicara tentang pengujian dan pencobaan. Dikatakan adalah berbahagia atau diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang sustainable, orang yang terus mempertahankan, melanjutkan semangat itu di dalam dirinya dia. Maka dikatakan dia akan dapat bertahan meskipun cobaan itu ada. Bahkan dikatakan ia menjadi orang yang tahan uji. Dan reward bagi dia adalah menerima mahkota kehidupan. Tentunya semangat itu punya tujuan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Semangat kita di dalam Tuhan itu tentunya punya tujuan, punya goal. Kekekalan itulah yang menjadi target semangatnya hidup kita. Walaupun belum saatnya,
Walaupun belum waktunya, tetapi ada akan saatnya kita alami ini di dalam Tuhan. Melihat keadaan ini, kapan selesainya ya? Kapan berakhirnya ya? Teruslah kita berjalan dalam panggilan hidup kita tanpa henti, tanpa diberhentikan oleh keadaan apapun juga. Amin. Saya mengingatkan bagi kita semua tanpa terkecuali bagi saya secara pribadi. Bagaimana kita mengaturkan kehidupan kita. Membawa kehidupan kita untuk senantiasa memiliki semangat dengan jalan kita. Mempertahankan semangat itu. Tidak berhenti kepada satu keadaan titik tertentu. Tetapi terus menerus sampai kepada akhirnya. Sampai kepada kekekalan. Amin. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Orang yang semangat tentu harus kita pastikan dalam dirinya. Dia harus temukan dalam dirinya adalah orang yang mau untuk bertahan. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua kita lihat bagaimana kehidupan orang yang memiliki semangat. Tentunya dia akan lihat, dia pastikan dalam dirinya selain akan mempertahankan semangat itu, dia juga tentunya memiliki optimisme, antusias. Amin. Orang yang semangat itu digambarkan, dicerminkan dalam kehidupannya, orang yang optimis, bukan pesimis. Orang yang antusias, bukan yang malas-malas. Amin. Dan tentunya dari ayat ini juga berbicara bahwa orang yang semangatnya itu adalah digambarkan seperti orang yang berjiwa yang senantiasa ingin untuk mendapatkan sesuatu, merebut. Untuk merebut apa yang dia rebut, sesuatu yang menjadi keinginannya. Semangat hidupnya, tujuan kehidupannya di dalam Tuhan. Inilah yang harus terbangun. Makanya kita lihat orang yang antusias, orang yang optimis tentu adalah orang yang kuat dalam batin jiwanya bersama dengan Tuhan. Amin. Orang yang optimis, orang yang antusias adalah orang yang memiliki kuat hatinya, jiwanya itu. Bahkan dia akan terus berusaha untuk menggapai, merebutkan untuk mencapai yang diinginkan, tujuannya itu. Kita lihat sebagai suatu gambaran bagaimana pembaruan oleh Asa. Setelah Asa mendengarkan nubuatan, bagaimana dia mendengarkan perkataan Allah melalui nabinya, yaitu Azaria bin Oded itu, untuk menyampaikan kepadanya. Dia menjadi orang yang terbangun. Dia membangun diri menjadi pribadi yang optimis. Dia dorong dirinya. Ayo kita lihat. Di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-15. Ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-15. Ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Rentang waktu dikatakan lama sekali. Berarti waktu itu mereka melakukan atau bertindak percaya kepada ilah-ilah lain. Atau berpaling daripada Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan. Tetapi dalam kesesakan mereka dikatakan apa? Berbalik kembali kepada Tuhan. Ketika mereka alami kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka sadar. Bersyukur pada titik kesadaran itu. Kalau sudah berbalik, lari daripada panggilan hidup pada Tuhan. Kalau tidak sadar, ini yang bahaya Bapak Ibu. Tetapi kalau dia sadar, itu puji Tuhan. Dalam kesesakan berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, ada usaha yang mereka lakukan.
Dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Mereka mencari Tuhan Allah orang Israel itu. Mereka berbalik kepadanya oleh karena kesesakan yang dialami mereka. Sehingga kita lihat orang yang mencari tentunya adalah orang yang optimis. Amin. Orang yang antusias. Orang yang ingin mengalami suatu perubahan. Kalau dia tidak ingin mengalami perubahan, tidak mungkin dia mencarinya. Dia akan meratapi nasibnya saja. Tetapi ketika orang yang mencarinya ingin mengalami perubahan itu dalam Tuhan, dia akan kejar, dia akan mencarinya sampai menemukannya. Lalu ayat yang kelima. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa. Wow. Kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Perhatikan orang yang antusias, orang yang optimis. Kuat tentu hatinya. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu, akan ada hasil daripada kemauanmu yang besar itu. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Perhatikan Asa ketika mendengarkan perkataan nubuat ini. Dia menggerakkan hatinya, menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya, membangkitkan antusiasme hidupnya lagi. Karena ingin alami perubahan. Tentunya orang yang semangat, dia disertai dengan optimisme di dalam dirinya. Amin. Panggilan hidup kita adalah panggilan yang kekal di dalam Tuhan. Hal ini mestinya terbangun dengan kuat. Optimisme hidup kita oleh karena kekekalan itu. Jadinya kita tidak menghiraukan lagi derita kesukaran yang ada yang sedang kita hadapi. Karena apa? Karena kita punya tujuan yang jelas. Amin. Tujuan yang tepat itulah yang akhirnya membangunkan jiwa roh kita di dalam Tuhan. Menyemangati diri kita. Kendala apapun tidak akan mempengaruhi keberadaan hidup kita. Amin. Semestinya demikian. Firman yang kita dengar pada hari ini mengajak untuk kita bersama. Ayo semangat dalam panggilan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ayo semangat dalam kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Walaupun tidak seperti semulus jalan tol. Tapi kita yakin dan percaya. Karena jiwa yang kuat, semangat itulah yang akan mendorong kita semakin menjadi kuat di dalam Tuhan. Kiranya perkataan firman Tuhan ini sungguh-sungguh membangun kita semua. Amin. Keadaan kiri kanan pun sedang mengajar dan mengajak membawa kita untuk melihat Tuhan kita yang besar. Untuk melihat Allah yang besar. Bagaimana hidup kita berjalan di dalam semangat yang menyala-nyala. Bahkan ekspresi orang yang semangat itu senantiasa adalah menebarkan suasana-suasana yang baik, indah, positif dalam dirinya. Kegembiraan selalu dia tuangkan dalam kehidupannya. Dia gambarkan, bahkan Amsal pun berkata, hati yang gembira adalah obat yang membangun kita semua di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak mari semangatlah kita di dalam Tuhan. Amin. Ayo semangat, bangun, perkatakan dengan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ayo semangat. Jangan keadaan ini menyeret dirimu. Tetapi biar tujuan hidup kita lah kita akan arahkan dan terseret ke sana. Yaitu di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati hidup kita semua. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita datang di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami. Dan bila kiranya kami pun meresponi bagaimana kehidupan kami. Kami lakukan dengan semestinya sebaik-baiknya di dalam Tuhan. Dengan penuh antusias, semangat, optimis di dalam Tuhan. Keadaan apapun, derita, kesukaran apapun, hendaknya lah tidak melemahkan kami. Tetapi justru sebaliknya, membuat kami semakin terdorong di dalam Tuhan, semakin semangat di dalam Tuhan. Karena kami tidak ingin mengaburkan perjalanan kami di dalam Tuhan. Tetapi kami ingin memperjelaskan semuanya di dalam keseharian kami, di dalam tindakan kami, di dalam semangat kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah firman-Mu yang telah kami dengar pada sore malam hari ini. Bila kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar setiap perkataan demi perkataan firman Tuhan ini sungguh semua boleh terselenggarakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan jemaat-Mu. Kami berdoa biarlah dari hari ke hari hidup kami semakin terbangun di dalam Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus Tuhan. Bahkan di dalam perjuangan, pergumulan hidup yang kami hadapi, kami tahu kehadiran Tuhan selalu ada di sana. Kehadiran Tuhan selalu ada mendampingi hidup kami. Sehingga dalam segala pergumulan yang kami hadapi, semua dapat terlewati. Baik dalam pergumulan hidup, nikah, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Baik dalam perjuangan, pekerjaan, usaha. Baik juga di dalam kesehatan, pergumulan sakit penyakit. Bahkan juga dalam pendidikan anak-anak kami dan masa depan mereka. Dan juga ya Tuhan, di dalam pergaulan hari-hari kami. Biarlah kiranya kehadiran-Mu selalu Engkau nyatakan atas hidup kami. Sehingga semua perjuangan dan pergumulan hidup ini akan dapat terlewati berkat pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati gereja-Mu Tuhan dengan seluruh program dan kegiatannya. Kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam segala apa yang kami lakukan dan kami kerjakan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Provinsi kami Kalimantan Tengah, kota kami Palangkaraya. Bahkan pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan menolong menyertai mereka. Di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga bergandengan tangan, baik pemerintah maupun masyarakat luas. Bila kami sama-sama bergandengan tangan untuk memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Agar masa dan keadaan ini boleh semua dapat terlewati berkat pertolongan Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi mereka yang ada di garda terdepan. Di dalam mereka berupaya mengentaskan daripada penyebaran COVID ini. Baik tenaga kesehatan dan seluruh satgas COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau juga hadir atas ibadah kami sore hari ini. Baik dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Baik dalam firman Tuhan yang kami dengar. Bahkan sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami. Tuhan juga hadir atas hidup kami. Agar kami mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Kristus Yesus Tuhan. Bagi hormat kemuliaan, bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Selesai ibadah ini, kami melakukan segala aktivitas kami. Tuntun langkah kami dan sertai ya Tuhan. Dan kami akan menyelesaikan ibadah kami pada sore malam hari ini. Kami mohon turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat rahmat yang besar dari Allah Bapa,
di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memenuhi hidup kita semua sepanjang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.